semua kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebab ada saat, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini di mana kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu sebabnya dia butuh pertolongan. Dan ada dua sumber pertolongan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tentunya dari sesama kita, manusia. Tapi sayangnya pertolongan dari sesama kita manusia ini sangat terbatas, bahkan seringkali bersyarat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sumber pertolongan itu tentu datangnya daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan ini unlimited, tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara, bahkan melampaui segala akal dan segala kemungkinan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, tidak terkecuali orang percaya, tidak terkecuali orang yang berharap kepada Tuhan dan meletakkan hidupnya sepenuh di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita semua orang di bumi ini perlu pertolongan? Sebab selalu selama kita hidup di dunia ini, kita masih menghadapi berbagai masalah dan persoalan. Makanya tidak usah berkata sama Tuhan, Tuhan, kapan persoalan masalah saya selesai? Bapak Ibu Saudara, selesai masalah yang satu, akan ada masalah yang lain. Sebab masalah tidak akan pernah habis-habis ya dalam hidup ini. Kenapa? Karena masalah itu adalah sekolahnya kita. Lewat persoalan masalah kita akan menjadi semakin kuat. Lewat persoalan dan masalah kita akan naik tingkat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, jadi sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan seberat apa yang tengah ada menekan hidup kita hari ini. Dalam hidup ini bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Tetapi yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, bagaimana reaksi kita kalau ketika suatu saat, di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan kita merasa bahwa pertolongan itu sudah begitu dekat dengan kita, lalu tiba-tiba terhalang dan terhambat oleh sesuatu. Saya yakin tentu kita akan merasa sedih, kecewa, lalu kita bersungut-sungut. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang kemudian marah dan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari ini hal itu tengah terjadi dalam hidup kita, seolah-olah pertolongan Tuhan sudah begitu dekat dengan hidup kita, lalu kemudian tidak kunjung datang dan tidak terjadi dalam hidup kita, izinkan saya berkata, Tuhan pasti sedang mempunyai cara lain untuk menolong kita yang percaya. Dengan banyak cara Tuhan bisa menolong kita, bahkan dengan cara-cara yang ajaib. Begitu ajaibnya apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, sehingga pikiran kita seringkali tidak bisa memahaminya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, malam ini sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan menolong kita itu pasti. Namun sayangnya pertolongan Tuhan seringkali datang justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, ingat ketika bangsa Israel dikejar tentara Firaun. Bapak Ibu Saudara, tentu kita berkata pertolongan Tuhan datang dalam kejadian ini mungkin dengan cara kita berpikir. Pada waktu mereka dikejar oleh tentara Firaun, Tuhan menolong mereka tidak dengan memukul mundur tentara Firaun itu. Mungkin kita berpikir bahwa cara Tuhan ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, Tuhan mendatangkan badai gurun yang menghempas mereka semuanya. Atau mungkin kita pikir Tuhan pakai tulah-tulah untuk menghalau mereka dari bangsa ini. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan hal seperti apa yang kita bayangkan. Di saat mereka sudah terpojok di satu tempat di mana di depan mereka sudah tidak ada jalan lagi, yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Dengan caranya yang ajaib, dia belah laut itu menjadi dua dan membuka jalan bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang Tuhan perbuat dengan bangsa ini.
Mungkin hari ini kita sedang menemukan jalan buntu di depan kita. Mungkin hari ini kita sedang mendapati tidak ada jalan lagi. Bahkan mungkin di tengah-tengah keputusasaan kita berkata sudah tidak lagi ada harapan. Masalah saya terlalu besar dan sulit untuk diselesaikan. Izinkan pada malam hari ini saya mengingatkan dan menyadarkan setiap kita bahwa jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun dalam hidup ini, sebab kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, yang sanggup menolong kita di luar dari apa yang pernah kita bayangkan dengan caranya sendiri. Sebab tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita menghadapi segala sesuatu sendirian. Tidak akan pernah Tuhan biarkan kita bergumul sendiri. Sebab Bapak Ibu Saudara, ingat baik, tidak akan pernah ada dalam hidup ini seseorang yang mengasihi kita dan menyayangi kita sebagaimana Tuhan mengasihi dan menyayangi setiap kita. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Melalui pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bagaimana pertolongan itu sudah begitu dekat kepada Yairus. Tetapi tiba-tiba pertolongan itu terhambat dan terhalang oleh ibu yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu. Yang menarik untuk kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana reaksi dari Yairus. Apa yang dia lakukan ketika pertolongan daripada Tuhan itu yang sudah begitu dekat tiba-tiba terhalang dan terhambat oleh sesuatu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sikap dari Yairus adalah dia bisa menguasai dirinya dan tetap tinggal tenang. Sikap Yairus ketika pertolongan itu seakan-akan terhalang, dia kuasai dirinya sedemikian rupa dan dia tetap tinggal tenang. Sementara begitu banyak kata-kata negatif yang ada di sekitar kita yang mencoba untuk membuat dia begitu panik dan melemahkan dia. Tetapi Yairus lebih memilih kepada percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan hidup kita hari ini, mungkin ada begitu banyak kata-kata yang mencoba untuk melemahkan kita, yang mencoba untuk membuat kita semakin takut menghadapi hidup ini. Engkau tidak akan pernah bisa, engkau tidak akan pernah mampu, engkau tidak akan pernah bisa sembuh. Bahkan mungkin ada banyak orang yang berkata, hari-hari ini dunia sedang digoncang, ekonomi sedang begitu sulit, hari-hari ini tidak lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Malam ini izinkan saya berkata, orang mau bilang apapun, jangan biarkan kata-kata negatif itu melemahkan kita, tapi pegang teguh firman Tuhan, sebab disitulah letak kekuatan kita, disitulah letak dari pembelaan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan itu
seringkali justru menimbulkan ketakutan bagi setiap kita, dan ketakutan membuat kita kehilangan semangat, membuat kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Kepercayaan kita kepada Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu, bahkan mengerjakan yang tidak mungkin pun dapat menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan apapun, tetap tinggal tenang bersama dengan Tuhan dan jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sebab berkuasa mendatangkan hujan, walau yang kulihat hanyalah setapak awan. Ku kan selalu percaya ada waktunya Kau datang membawa pertolongan. Sebab Kau yang berkuasa mendatangkan hujan, walau yang kulihat hanyalah setapak awan. Bukan selalu percaya ada waktunya
tangan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami. Sebab inilah doa kami di hadapan-Mu malam ini. Jadilah pada setiap kami hanya seperti yang Engkau ingini.